Jadi hambatan-hambatan itu bukan hanya terjadi dari luar, tetapi dari internal. Tetapi yang dari internal ini saya tidak menganggapnya sebagai orang-orang yang lurus, sebagai seorang apologet-apologet yang tulus. Karena jangan salah kalian, banyak orang Kristen yang musyrik, yang syirik dengan saya. Banyak. Saya kalau mau jujur-jujuran ya, banyak orang punya watak tidak senang melihat orang banyak yang nonton. Karena Edis TV banyak yang nonton, banyak orang tidak senang, musyrik, syirik, banyak yang seperti itu. Itulah para apologet-apologet yang tidak bersih. Apalagi apologet-apologet baru. Ya. Ini yang di TikTok ini biar teman-teman tahu, ini orang-orang baru semua. Orang-orang yang termasuk orang-orang yang saya katakan mohon maaf, yang saya katakan termasuk orang-orang yang dungu. Kenapa saya katakan dungu? Ya dungulah kamu kalau kamu katakan Bapak itu menginginkan supaya atau Bapak itu dalang penyaliban Yesus. Berarti kamu dungu. Kalau kamu percaya bahwa Bapa di surga adalah dalang penyaliban Yesus, berarti kamu tidak waras lagi. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga, B. Iblis. Iblis lah. Nah, Kenapa jadi Bapa di pintar. surga? Oke, kalau setuju sama saya, berarti sampai saat ini saya masih mendapatkan orang Kristen, puji Tuhan, masih yang waras. Bukan asal, ya, penyaliban, ya, penebusan, ya. Penebusan, ya, penebus dosa. Apa iman seperti itu? Iman kita itu harus bernalar, benar-benar kita pahami dengan baik. Iman yang kita imani itu harus kita mengerti. Apa sih nubuatan itu? Ya kejadian yang akan mendatang gitu loh. Yang tidak kita ketahui tapi Tuhan sudah mengetahui. Nah, gitu loh. Apakah Tuhan yang merencanakan? Apakah Tuhan yang merencanakan? Ya itu rencana Tuhan. Berarti kita hanya menjalankan takdir. Bukan, karena itu sudah nubuatan di Yesaya 53. Baca aja satu ya, Yesaya 1 yang ayat 1 sampai Saya sudah ratusan kali baca itu, Bang. Begini ya teman-teman ya. Kalaulah kemauan Bapak di surga itu untuk membinasakan Yesus, berarti Bapak di surga itu jahat. Betul, saya ingin menyadarkan itu. Karena banyak orang-orang Kristen yang cuman latah saja mengatakan sesuatu tanpa dia tahu. Banyak juga. Nah, makanya sekarang saya mau polling. Yang mau saya lakukan dulu yang mana nih? Nyadarkan Muslim dulu atau Kristen yang awam? Apa Bang yang mau Anda sampaikan? Aku lagi di luar pula ini. Coba dibacakan itu Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 23 ya. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 23. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Itu kan sudah jelas bahwasanya Yesus itu ya diutus oleh Bapa, namun manusia itu menyalibkan dan membinasakan. Itu sudah jelas. Betul. Ataupun di yang dibahas semalam Yohanes 8 ayat 4. Ya, sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan, cuman karena memang saya itu begini Bang, saya itu punya prinsip dan saya tahu berbicara kepada orang dungu itu menghabiskan banyak energi. Makanya kadang-kadang saya tidak mau berbicara dengan orang dungu. Tapi tetap sajalah karena maksud saya ingin belajar, tapi makanya saya ingin sampaikan. Tapi begini saja Bang, intinya saya sudah mendapatkan satu respon dari Kristen. Artinya Anda mengerti apa yang tertulis di dalam Bible, bahwa orang yang menyalibkan Yesus atau pihak yang ingin menyalibkan Yesus itu sudah pasti orang yang bersekutu atau bersekubu dengan iblis. Iya betul. Makanya iblis yang
di dalam ayat Alkitab juga dikatakan iblis menghasut Yudas, Ya. bukan Tuhan menghasut Yudas. Ya, baik, Ini baik. Pak Oke. Pembohong ini kenapa sih? Enggak, aduh. Ya, baik. Maksudnya kita supaya ini teman-teman ya. Oke. Begitu saja Bang ya, saya turunkan ya. Ya. Oke. Oke. baik, Selamat saya siang. turunkan. Selamat siang, selamat siang. Jadi ini teman-teman ya, teman-teman begini. Saya cuma mau kasih tahu sama kalian, saya ini sudah malang melintang di dunia diskusi lintas agama. Jadi hambatan-hambatan itu bukan hanya terjadi dari luar, tetapi dari internal. Tetapi yang dari internal ini saya tidak menganggapnya sebagai orang-orang yang lurus, sebagai seorang apologet-apologet yang tulus. Karena jangan salah kalian, banyak orang Kristen yang musyrik, yang syirik dengan saya. Banyak. Banyak. Kalian, saya kalau mau jujur-jujuran ya, banyak orang punya watak tidak senang melihat orang banyak yang nonton. Karena Edis TV banyak yang nonton, banyak orang tidak senang, musyrik, syirik, banyak yang seperti itu. Itulah para apologet-apologet yang tidak bersih. Apalagi apologet-apologet baru. Ya. Ini yang di TikTok ini biar teman-teman tahu, ini orang-orang baru semua. Coba kalian tanya tuh sama muslim-muslim, sama Jumat, tanya. Apakah saya ini orang baru atau orang lama? Ya, seperti itu. Yuk, silakan. Kita di sini mau polling dulu, polling. Apakah saya harus fokus kepada yang A atau saya juga harus fokus kepada yang B? Begitu teman-teman. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya kepada saya, mungkin ya. Mungkin kalian adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang saya katakan mohon maaf yang saya katakan termasuk orang-orang yang dungu. Kenapa saya katakan dungu? Ya dungulah kamu kalau kamu katakan Bapak itu menginginkan supaya atau Bapak itu dalang penyaliban Yesus. Kamu dungu. Gimana? Yuk silakan. Kalau kamu percaya bahwa Bapa di surga adalah dalang penyaliban Yesus, berarti kamu tidak waras lagi. Gimana? Oke, kita kasih naik. Coba, saya tunggu-tunggu nih. Siapa kira-kira orang yang Kristen yang masih berpaham seperti itu? Saya mau naikkan. Coba saya mau naikkan seorang Kristen yang punya paham bahwa Bapa di surga adalah dalang penyaliban Yesus. Coba naik sini. Ya. Halo, shalom, Bang Ya, Edis. shalom, Kak Veronica. Silakan nyalakan kamera. Bentar ya. Aduh. Bentar. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu nih. Apakah Anda seorang Muslim atau Kristen? Kristen dari lahir, Bang Edis. Kristen dari lahir. Baik, apa yang mau Anda sampaikan? Kalau saya setuju dengan Bang Edis, karena kalau tidak ada Yudas, tidak ada penyaliban buat Tuhan. Itu. Bukan itu yang dibahas. Apa? Aduh, ini juga. Yang saya bahas begini. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. B. Iblis. Iblis lah. Nah, Kenapa jadi Bapak di pintar. surga? Oke, kalau setuju sama saya, berarti sampai saat ini saya masih mendapatkan orang Kristen, puji Tuhan, masih yang waras. Saya mau naikkan dulu orang Kristen yang punya pemahaman yang tidak waras. Ya Kak Veronica ya. Ya.
Kalau gini nanti nggak adil, nanti kisah-kitanya ngomong-ngomong sendiri begitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau yang objektif. Untuk untuk menyajikan sudut pandang yang objektif, maka harus dicari yang kontra. Ya, benar. Karena benar. begini, di dalam sebuah pengadilan, jaksa itu harus ketemu pengacara. Karena right. jaksa setuju si terdakwa dihukum, pengacara tidak setuju. Nah, maka itu menjadi satu pengadilan, satu forum yang objektif. Ya, Nah, itulah yang ingin saya sajikan dalam sebuah diskusi. benar. Ya, kalau harus sepakat adil, sama ya. saya buat apa? Nah, itu namanya kita sesama jaksa, jaksa sama jaksa, wah, nggak ada pengacaranya ya, pengadilan pincang namanya. Iya dong. Oke, baik, saya naikkan, saya turunkan dulu. Saya naikkan yang setuju bahwa penyaliban Yesus rencana Bapa di surga. Silakan. Ini kita untuk khusus hari ini ya, khusus hari ini mungkin sebentar. Besok kita sudah mulai lagi, normal lagi. Cuman untuk acara hari ini, saya ingin mengedukasi orang-orang Kristen. Ya, saya ingin mengedukasi umat Tuhan supaya kalian memahami kekristenan itu dengan benar. Bukan asal ya penyaliban ya, penebusan ya. Penebusan, ya penebus dosa. Apa iman seperti itu? Iman kita itu harus bernalar, benar-benar kita pahami dengan baik. Iman yang kita imani itu harus kita mengerti. Ya, silakan. Saya tidak akan berlaku curang, saya tidak akan berlaku semena-mena. Silakan. Kalau ada Kristen yang memiliki satu pandangan bahwa penyaliban Yesus itu keinginan Bapa di sorga, coba naik sini. Coba. Kita ngobrol dengan baik. Coba. Kita kasih naik ada... sebentar ya. Kita kasih naik ada cahaya. Coba cahaya. Silakan, siapa? Kalau ngomong saya jangan di belakang gitu. Ngomongnya di depan, biar kita diskusi. Silakan, yuk. Saya ini sudah menghabiskan seluruh energi saya, sudah menghabiskan waktu saya untuk mendidik. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen itu tidak manggut-manggut saja. Menebus dosa, ya menebus dosa, ya menebus. Penyaliban untuk menebus, ya. Giliran ditanya nggak tahu, begitu ya. Yuk. Coba atau ketik saja deh, ketik saja di kolom komentar mengatakan saya tidak setuju denganmu Edis. Coba biar saya naikkan, biar adil forumnya. Yuk silakan. Coba biar forumnya adil. Coba siapa? Motivasi shop. Oke, kita kasih naik motivasi shop. Mana? Mana? Lo gimana? Katanya saya tapi tidak ada di kolom antrian. Kalau tidak setuju, maksudnya sambil mengajukan permintaan naik. Double. Suara saya doubling, masa? Oh ya? Masa doubling? Apakah suara saya echo, teman-teman? Aman ya, aman. Oke, aman. Ya, kalau hasilnya semua setuju dengan saya, ya berarti jalan aja terus. Berarti orang Kristen ya sudah pada pinter-pinter berarti. Berarti kita mulai normal kembali. Bagaimana? Adakah yang tidak setuju? Semua setuju. Berarti pada pinter-pinter udah. Puji Tuhan lah kalau seperti itu. Oke, coba kita kasih naik ada teman-teman tolong ya mengerti apa yang saya maksudkan ya. Kalau Anda setuju jangan naik. Kalau Anda nggak setuju naik.
Tolong teman-teman pengertiannya. Kalau Anda setuju jangan naik. Oke, Mr. Law. Halo Mr. Law. Ya, shalom Bang, shalom. Shalom Bang Edis. Shalom Bang. Ya, shalom juga. Menggema Bang. Enggak usah on cam, enggak apa-apa Bang Edis ya. Nggak bisa Bang, harus on cam. Nggak bisa Bang, harus on cam Bang. Halo? Nggak bisa Bang, harus on cam Bang. Gimana ya Bang ya? Oke, baik, saya turunkan ya kalau seperti itu Ya. ya. Aduh. Oke, coba kita kasih naik ada Yantia, coba. Teman-teman yang Kristen, kalau kalian sudah paham, setuju dengan saya, mengalahlah. Kasihlah kesempatan kepada orang-orang Kristen yang sok pinter ini. Ya, silakan Yantia. Halo Yantia. Aduh, baru saja dikatakan jangan mengganggu, sudah mengganggu teman-teman. Aduh. Pertanyaannya apa, Bang? Ayo, mana coba? Coba satu orang yang sudah ada di kolom antrian, kalian ketik, saya tidak setuju, coba. Putra Senara, coba saya cek ada nggak Putra Senara di sini? Putra Senara, nggak ada. Oke lah, berarti ternyata semua udah setuju kok. Yang mana coba? Ini semua pada ngajukan permintaan naik ini. Udah 65 orang ini di sini ini. Pasaribu, oke baik. Pasaribu, saya lihat dulu ada nggak di sini Pasaribu? Pasaribu, oke kita kasih naik Pasaribu ya silakan. Pasaribu Gorat 17 ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Pasaribu. Halo Pasaribu. Ya, halo Bang. Nah, silakan nyalakan kamera. Betul tadi Abang bilang gak setuju? Ya Bang. Oke. Baik, kutanya dulu. Abang Islam atau Kristen? Kristen Protestan Bang. Kristen. Oke, apa yang mau Abang sampaikan? Kalau dilihat dari segi jalan ceritanya memang iblis yang menghasut semuanya itu agar terjadi penyalipan. Tapi itu kan Tapi nggak setuju gimana? Tapi itu sebenarnya rancangan Bang, Bapak. tenang dulu, tenang. Yang mau saya tanya begini. Siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di surga, B. Iblis. Bapak di surga. Bapa di surga, baik. Abang ada Alkitab di situ? Begini, Bang. Tenang dulu. Begini, Bang. Tenang dulu. Nah, sebelum penyalipan, tenang, Bang. penangkapan Tenang Yesus, dulu, Bang. Tenang. Abang ada Alkitab Ya, ya. di situ? Ada. Ada, coba buka. Bentar Bang. Silakan. Di mana? Ya, coba buka Yohanes. Kenapa Bang pakai efek-efek seperti itu, Bang? Coba dihilangkan saja lah efek-efeknya, Bang, biar enak kita diskusi. Itu loh, gambar-gambarnya. Pakai kacamata bisa, tapi efek-efeknya itu coba dihilangkan. Biar serius dikit kita diskusinya. Bentar Bang. Nah, gitu kan enak kita, Bang. Jadi kita bisa membangun iman kita supaya Anda tidak lagi punya pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap iman kekristenan kita. Coba,
Sudah dibuka Bang, Yohanes pasal yang ke-8. Teruangnya. Yohanes 8 ayat. Yohanes pasal yang ke-8 Bang. Ya, pasal 8. Oke, coba kita baca, kita mulai dari ayat yang ke-40. Sudah ketemu Bang? Teruangnya ayat 40. Sebelum ke-40, coba kita... Ya, dari 40 coba. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Stop dulu Bang, saya tanya. Siapa yang berbicara di sini Bang? Yesus Berbicara kepada siapa? kepada orang Yahudi. Kepada ahli Taurat Bang, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Oke. Terus? Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Oke, 44 sekarang. Ini jawabannya di sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke. Jadi siapa yang menginginkan kebinasaan Yesus Bang? Iblis. Terus kenapa kau bilang Bapa di surga Bang? Tapi Bang, yang di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa itu kan dia digoda iblis agar tidak terjadi Mana? Di mana ayatnya? kematiannya itu. Di mana ayatnya digoda iblisnya? Coba di mana? Memang tidak ada yang bilang digoda iblis. Aduh. Makanya aku bilang begini Bang. Iman kita jadi rusak gara-gara, mohon maaf Bang, orang seperti Abang ini. Kalau Abang diam saja nggak masalah, yang Abang ngomong sama orang Muslim begitu. Jangan ditutup Bang kameranya. Bentar. Ya. Jadi jelas sekali bahwa mereka ingin membinasakan Tuhan Yesus. Dan siapa yang menjadi bapak mereka yang ingin membinasakan Yesus? Tapi kan nubuatan para nabi sudah ada tertulis bahwa Mesias itu memang harus mati kan? Bang, nubuatan itu adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Iya. Tetapi bukan berarti itu sudah dituliskan seperti itu, bukan. Itu keinginan daripada Bapa di surga, bukan. Sebagai contoh misalnya begini. Ada seorang nabi datang kepada Abang bilang, besok rumahmu akan dibakar oleh orang. Itu nubuatannya. Apakah rumahmu dibakar oleh orang itu keinginan dari Bapa di surga? Ya tidak, itu hanya pemberitahuan bahwa besok akan terjadi demikian. Bukan berarti yang merancangkan itu Bapa di surga. Begitu. Jadi yang merancang itu sebenarnya iblis mulai dari awal. Betul, makanya begini. Abang sudah pernah baca Bible sampai selesai? Wah, udah pernah, cuman sekarang lagi. Coba Udah jujur jarang. dulu Abang. Udah pernah Abang baca Bible sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Ini jarang-jarang loh nih saya naikkan Kristen ini. Baru hari ini nih kita belajar iman Kristen nih. Supaya kita ngerti iman kita. Udah Oke, saya jarang tanya dulu sama kita- Abang jujur. Udah pernah Abang baca dari Kejadian sampai Wahyu? Udah.
Sudah pernah. Oke, apa yang terjadi kepada Yusuf, Bang? Yusuf. Apa yang terjadi kepada Yusuf anak Yakub? Udah, makanya saya bilang udah lama saya nggak. Nah, makanya aku bilang, makanya orang yang bilang begitu memang orang Kristen yang agak lain. Yang saya ingat Yusuf anak Yakub pernah dijual saudara-saudaranya kan. Oke, dia dijual saudara-saudaranya. Ada satu perkataan dari Yusuf yang sangat terkenal, Bang. Kamu merancang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Abang ngerti nggak kalimat seperti itu? Paham nggak? Iya. Apa maknanya? Ya. Sekalipun iblis atau kejahatan membuat kita atau merencanakan sesuatu yang buruk kepada kita, tetapi Tuhan membuat rencana iblis yang buruk itu menjadi kemenangan bagi kita. Contoh, saya kasih contoh. Iya. Nah, Sebentar, iya, memang biar pasti saya itu. selesaikan, Bang. Biar saya selesaikan. Ini satu analogi yang mirip dengan penyaliban. Karena Tuhan kita Yesus pun selalu berbicara dengan sebuah perumpamaan. Selalu berbicara dengan sebuah analogi, biar paham. Gini, ketika saudara-saudara Yusuf merancangkan yang jahat dengan cara membuang dia ke sumur, lalu akhirnya dia dijual ke Mesir. Tetapi justru dengan jalan itulah Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, betul? Iya, betul. Nah, seperti itu juga penyaliban. Iya, Iblis merencanakan penyaliban, iblis merencanakan kejahatan kepada Tuhan Yesus untuk membinasakan dia. Tetapi justru lewat rencana jahat si iblis itu dibalikkan menjadi rancangan keselamatan. Justru dengan penyaliban itu ada sebuah peristiwa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi maksud saya yang saya katakan begini, iblis merencanakan penyaliban, tetapi Bapa di surga membalikkan itu menjadi rancangan keselamatan. Seperti itu. Biar Jadi paham. pertanyaannya Bang, ini nggak ada kaitannya nubuatan di dalam perjanjian lama dalam penyaliban Mesias? Tentu ada. Ataupun Yesus? Tentu ada. Nubuatan itu, Bang, bukan sebuah suratan takdir dari Bapa di surga. Nubuatan itu pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi. Oke. Begitu. Jadi bukan gara-gara dinubuatkan terus Bapa di surga yang merancangkan itu, enggak, tetapi itu adalah sesuatu yang diberitakan bahwa itu akan terjadi demikian. Oke, Seperti Bang. itu. Saya akan buat nanti contoh-contoh lain ya. Kalau masih ada yang seperti abang ini. Untuk seperti itu sudah paham ya? Ya Bang. Baik, terima kasih, puji Tuhan ya. Baik, oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya, seperti itu teman-teman ya. Artinya sebenarnya saya itu fokusnya itu kepada orang-orang muslim. Yang begini-begini tuh harusnya diajarkan bapak-bapak pendeta di gereja. Seharusnya dari sekolah minggu udah mulai diajarkan. Ini saya prihatin ini. Bagaimana dengan kalangan internal kita kalau masih ada yang berpaham seperti itu. Ya, ayo silakan. Atau ada yang nggak setuju lagi, coba silakan. Yang tidak setuju. Coba, yang tidak setuju mana? Naikkan, coba. The Kingdom, coba ya, The Kingdom. Mana, sebentar. Saya lihat ya, The Kingdom. Gak ada. Cuman komen-komen aja di bawah. Oh ini, nah oke, baik, Kingdom, baik. Tapi nggak bisa pun nyalakan kamera, man. Coba saya cek, Bang. Oh udah bisa Bang nyalakan kamera. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, salam Oke, Bang. Shalom Bang Kingdom. Muslim Bang atau Kristen? Kristen Bang. Kristen, ya Bang. Kalau menurut saya begini Bang. Ya, Gini Bang, menurut gini saya sebentar begini, dulu, karena saya tanya dulu sama nubuatan- Bang. Tenang dulu Bang, saya tanya dulu sama Bang.
Ya, ya, ya. Abang sudah pernah baca Bible sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Belum pernah sih, cuman setengah ini. udah. Cuman Ini kayak gini. kalau nubuatannya begini itu udah ada di susah. Yesaya 53, Pak. Susah ini Ada kalau di udah begini, Yesaya Bang. 53, Bang. Berat ini kalau udah begini, Bang. Oke lah, Ya, aku tanya gini, lah Bang. dulu gini aja, Bang. Hmm. Menurut abang ini, siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? A. Iblis. B. Bapa di surga. Kalau dibilang penyaliban, bukan penyaliban sih. Cuman Kan Bang, dijawab dulu A atau B. Begitu gini, biar enak kita Bang tanpa diskusinya. tanpa penumpahan darah tidak Bukan ada itu yang kita pengampunan. bahas Bang. Gitu. Kita Jadi nggak bahas artinya itu. Kita membahas artinya gini, mengenai siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan. A. Iblis. B. Bapa di surga. Dijawab dulu A atau B. kalau Bapa di surga tidak penyaliban tapi penyelamatan. Ya, berarti abang sudah sepakat dengan saya. Kalau begitu ngapain lagi kita diskusi? Oke lah, kalau sudah sepakat Bang. Yesaya 53 gitu, Bang. Yesaya 53 itu nubuatannya di situ. Jadi Yesus Apa sih itu harus nubuatan itu bertindas. Bang? Coba. Gitu Apa loh. sih nubuatan itu? Ya kejadian yang akan mendatang gitu loh. Yang tidak kita ketahui tapi Tuhan sudah mengetahui. Nah, gitu loh. Apakah Tuhan yang Nubuatan itu merencanakan? Apakah Tuhan yang merencanakan? Ya itu rencana Tuhan. Berarti kita hanya menjalankan takdir. Bukan, karena itu sudah nubuatan di Yesaya 53. Baca aja Yesaya 1 ya ayat 1 sampai Saya sudah ratusan kali baca itu Itu loh. Bang. Enggak, Nah, yang itu. saya tanyakan, apakah berarti dengan demikian bahwa kita ini adalah orang-orang yang melaksanakan atau seperti wayang kita ini gitu? Bukan sih Bang ya. Jadi ya aku terkait yang semalam itu Bang, aku mau nonton tuh Bang. Jadi maksudnya gini, coba di apa namanya Bang dikasih tahu ke masyarakat karena Bang Edis katakan itu ada yang tidak tahu rencana iblis dengan rencana Allah. Gitu Ya, loh. ini makanya sedang saya edukasikan Bang. Ini yang sedang saya edukasikan. Jadi gara-gara pernyataan Bang Edis semalam itu semua umat Kristen saling argumen-argumen gitu. Berisik semua. Gitu loh. Iya, makanya ini saya utarakan. Masalahnya abang tadi bilang tidak pernah baca Bible sampai selesai. Gimana saya mau diskusi sama abang? Ya. ini juga saya lagi belajar juga sih. Bang. Nah, begitu bang. Kalau belajar, baiknya kalau seperti itu belajar dulu. Nyimak aja di bawah nanti ya. Oke? Enggak, maksudnya gini, karena makanya aku belajar sama Bang Edis kan gitu. Yang Ya, setahu jadi saya begini, Bang. itu rencana Allah. Bukan. Rencana Bapa di surga itu keselamatan, bukan penyaliban, Bang. Begini, saya kasih contoh, saya kasih analogi. Bang, abang misalnya seorang ini anu ya, saya buat satu analogi supaya mudah Anda cerna. Oke? Oke. Misalnya abang seorang hamba Tuhan. Abang punya gereja, gerejanya gubuk-gubuk. Oke? Ya. Nah, adalah umat muslim. Mohon maaf nih, bukan berarti menjelek-jelekkan umat muslim. Atau ada orang non-Kristen lah, ada orang non-Kristen. Tidak suka ada gereja di situ. Oke, dibakarlah gereja abang ini. Bakar. Kalau kita sebagai orang Kristen diwajibkan apa? Untuk membalas atau tidak membalas? Tidak membalas. Tidak membalas. Nah, tetapi karena abang taat sama firman Tuhan, tidak membalasnya, tiba-tiba banyak orang suka support abang. Akhirnya gereja abang yang gubuk tadi, tiba-tiba dibangun menjadi gereja baru yang bagus. Sekarang saya mau tanya sama abang. Inilah yang dimaksudkan merubah rancangan si jahat menjadi sebuah jalan keselamatan. Menjadi jalan yang baik. Saya mau tanya sama abang. Menurut abang, pembakaran gereja itu keinginan Bapa di surga atau keinginan iblis? Ya pokoknya segala yang Jangan kekerasan pokoknya. ya dari iblis. Nah, dari iblis. Segala kekerasan dari iblis. Dari Ya. iblis. Jadi
orang-orang yang mau bakar gereja abang itu inisiatif dari setan. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan setan itu menjadi berkat, menjadi jalan keselamatan. Gereja abang yang tadinya gubuk, yang tadinya dibakar, tiba-tiba menjadi satu gereja baru yang bagus, malah dibangun lebih baik, keramik. Nah, makanya saya bilang bang, iblis merancangkan yang jahat, iblis merancangkan penyaliban. Iblis merancangkan melenyapkan sang Mesias, membunuh sang Mesias. Tetapi Bapa di surga membalikkan rencana iblis itu menjadi jalan keselamatan. Makanya salib yang tadinya menjadi lambang kutuk, salib yang tadinya lambang hukuman mati, itu menjadi lambang keselamatan bagi kita. Coba saya mau tanya Bang ya, Bang Edis. Itu tentang di Ibrani 2 ayat 9 itu, Ibrani 2 ayat 9, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa yang dimaksud di situ, Bang? Baik, itu sebenarnya berbicara mengenai hukum Taurat, di mana di dalam hukum Taurat bahwa setiap dosa itu harus dibayar dengan darah. Makanya di dalam hukum Taurat, kalau kita berbuat dosa, kita harus membawa satu persembahan untuk membayar dosa itu. Nah, tetapi Yesus, dia datang ke pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan di sini bukan berbicara mengenai pelataran dalam bentuk fisik. Ya, dia datang kepada Bapa di surga, dia sebagai imam besar kita. Dia tidak bawa korban yang dibawa oleh para imam-imam itu. Tapi dia membawa darahnya sendiri. Membawa darahnya sendiri itu berbicara mengenai ketaatan Yesus sampai mati. Makanya Yesus kita itu tidak lari ketika disalibkan, nggak seperti Nabi Isa. Nah, ketika Yesus taat, makanya di Taman Getsemani, apa doa Yesus? Jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah. Nah, kehendak Bapa ini apa sebenarnya? Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya Yesus taat. Supaya manusia Bukan kehendak Bapa supaya Yesus taat menghadapi penyaliban itu. Begitu. Jangan lari dari penyaliban itu, tapi hadapi, taat. Sekalipun disalibkan, tetap taat kepada Bapa di surga. Jangan melawan, jangan melakukan pemberontakan, jangan menggerakkan massa untuk menggulingkan kekuasaan pada saat itu. Yang diinginkan oleh orang Yahudi dan murid-murid kan itu. Supaya Yesus mengumpulkan massa, menggerakkan sebuah revolusi untuk membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus tidak mau itu. Gitu loh. Karena visi misi Yesus bukan visi misi duniawi. Jadi gini Bang, itu. Semalam memang yang pas debat sama Yusuf PI Bang itu, aku sebenarnya belum pernah mendengar seperti ini pernyataan Bangnya di situ. Karena banyak nggak pernah gitu loh. Inilah saya bilang Bang, tugas apologet ini menjawab orang-orang Muslim. Seharusnya menyadarkan iman internal kekristenan itu tugas bapak-bapak gembala di gereja. Gimana? Masa tugas apologet lah? Selama ini kan. Jadi selama ini yang setahu saya itu rancangan penyaliban itu ya karena rancangan Allah aja gitu loh. Jadi semalam itu aku kayak teriris hatiku mendengarkan di situ gitu. Kalau abang mengatakan begitu berarti rencana membakar gereja itu adalah rencana Bapa di surga. Nggak bisa kita bilang begitu Bang. Rencana Bapa di surga itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan bencana, tetapi rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia. Jadi orang yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang di pihak yang tidak mengasihi Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang kontra kepada Yesus, dan mereka pasti iblis. Sudah pasti iblis panglimanya, begitu. Tetapi sekalipun mereka merancangkan yang jahat kepada Sang Mesias, ingin membinasakan Sang Mesias, justru dengan jalan itu menjadi jalan keselamatan bagi kita. Begitu sama seperti abang tadi, gereja abang dibakar, merancangkan yang jahat, ya, supaya abang binasa, supaya gereja binasa, supaya umat binasa. Tapi sebaliknya Tuhan membuat
Malah justru karena gereja dibakar, malah berdiri satu gereja baru yang lebih besar. Itu, seperti itu kira-kira gambarannya. Begitu. Jadi jangan bilang Iya. penyaliban rancangan Bapa. Tidak. Penyaliban rancangan iblis. Tetapi Bapa merubah rancangan iblis itu menjadi kemenangan. Begitu. Dengan taatnya Yesus sampai mati, maka kita menjadi diselamatkan. Jadi setiap orang Kristen juga harus pikul salib. Contoh, kita memberitakan Injil nih. Diancam kita. Kamu kalau beritakan Injil di sini, gue salib lo nanti ya. Gue salib lo. Kita hadapi. Nah, ketika kita taat sampai kita disalib, sampai kita dibunuh, justru di situ kita menang. Justru ketika kita mati dalam memberitakan Injil itu, disitulah kemenangan bagi kita. Nah, itu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Nah, orang melihat ketika Yesus disalibkan, orang melihat apa? Menertawakan, mencemooh dia. Lihat itu. Orang lain dia selamatkan tetapi dirinya tidak. Dalam sudut pandang orang, itu sebuah kekalahan. Tetapi ada rencana besar Tuhan di sana yang orang tidak bisa lihat. Sama seperti misalnya gereja Bang dibakar. Ketika gereja Bang dibakar, orang lihat, habis gereja lo, habis lo, lenyap lo. Tapi justru setelah gereja itu dibakar, terjadi gereja baru. Itu Bang, seperti itu. Jadi supaya kita betul-betul Iya. mengerti iman kita. Seperti itu. Nah tersonggok dan udara lah ya, tersonggok tina baru nang kusi di studio norakku. Nah, jadi memang seperti itu banyak. Harap suara lah. Kita ini banyak menerima dogma, kita ini banyak menerima pengertian-pengertian, tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak memahaminya. Seperti itu. Saya rasa dengan penjelasan ini teman-teman menjadi mengerti ya. Oke lah. Ya. Oke. Seperti itu ya Bang ya, Lea. Oke, mau lihat Sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-temannya, supaya teman-teman paham apa yang kita imani gitu. Karena iman kita ini bukan iman dogma yang gak jelas. Kita ini tidak mengimani, iman kita itu bukan iman yang tidak bernalar gitu loh. Tapi iman kita itu dibangun di atas sebuah sejarah, peristiwa yang nyata, yang jelas. Begitu ya teman-teman ya. Saya selama ini memang saya agak nggak fokus sama internal kekristenan. Kenapa? Karena tangan saya itu hanya dua. Saya mau fokus dulu kepada yang ini dulu nih. Untuk pengajaran kekristenan, pengajaran ini, saya berpikir bahwa itu adalah tugas orang-orang di gereja yang mengajarkan jemaatnya, begitu. Supaya ada pendalaman Alkitab di gereja, digalakkan kembali pengertian terhadap iman kita. Begitu. Jadi gereja bukan hanya sekedar datang kebaktian, bla bla, selesai, persembahan, pulang. Maksud saya ada satu kegiatan di gereja supaya internal kekristenan menjelaskan iman yang bernalar terhadap iman kita. Seperti itu. Ya teman-teman ya, saya rasa mungkin 2 contoh itu kayaknya cukup lah ya. Soalnya ini kita ntar malam mau siaran ini. Jadi teman-teman sudah cukup ya, saya rasa 2 penjelasan itu, atau kurang lagi? Teman-teman, atau kurang? Cukup atau kurang teman-teman? Cukup ya? Udah cukup lah itu, udah cukup. 2 contoh sudah cukup. Ya, artinya itu teman-teman, sekali lagi, sekalipun iblis mereka-rekakan yang jahat, iblis mereka-rekakan yang yang buruk, menjegal kita, tetapi ingat bahwa rancangan iblis tidak akan bisa mengungguli rancangan Bapa di surga. Gitu. Jadi sebagaimanapun iblis mengakali, menggagalkan kita, kalau kita taat, kalau kita setia, maka tetap saja rancangan di surga itu akan menang melawan
rancangan iblis. Seperti yang terjadi kepada Yusuf. Sekalipun saudara-saudara Yusuf merancangkan yang jahat, seperti kata Yusuf ya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Justru dengan jalan Yusuf dibuang, dengan jalan Yusuf diperlakukan, dijegal seperti itu, malah itulah jalan bagi Yusuf menjadi seorang pengusaha dan berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti itu juga penyaliban. Sekalipun iblis, sekalipun ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan musuh-musuh Tuhan Yesus melakukan hal-hal, merancangkan hal-hal yang jahat, bahkan sampai menyalibkan Sang Mesias Tuhan kita. Tetapi justru dari penyaliban itu, maka tercapailah jalan keselamatan itu. Seperti itu. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengikut jalan Yesus itu. Seperti itu. Jadi sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita dijegal, sekalipun kita harus tetap taat. Ketika kita taat nanti, maka Bapa di surga punya satu rancangan yang besar bagi kita. Seperti itu. Umpamanya gereja yang saya umpamakan tadi. Saya rasa itu sudah cukup lah ya. Kita nggak perlu panjang lebar. Dan teman-teman yang masih memahami hal yang saya katakan tadi itu gini itu ya, kalian ngerti lah maksud saya itu. Saya rasa itu saja dulu teman-teman ya. Nanti malam kita mudah-mudahan siaran kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom teman-teman. Sampai jumpa kembali.